Selamat pagi, shalom semua. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, kita boleh kasih salam kiri kanan depan belakang. Kita bilang selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ibadah kita berlangsung dalam naungan kasih Tuhan yang telah memanggil kita menjadi umat pilihannya. Dan terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu ya Tuhan? Mazmur 139 ayat 7. Kemanapun kita pergi, kita percaya Tuhan selalu ada menyertai kita. Mari kita buka hati kita angkat lagu pujian ini.
kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, tiap di ujung bumi. Namun tangan-Mu Tuhan, namun tangan-Mu menuntutku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah, Maha tahu betapa dahsyatnya perbuatan-Mu, kuasa-Mu, hadirat-Mu ini memenuhiku, bawaku mendekat pada Engkau Tuhan. Engkau Tuhan Allah, Maha tahu betapa dahsyatnya
menjauhi Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami tidak dapat sembunyi ya Tuhan, kami tidak dapat pergi daripada hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini ya Bapa, kami boleh hadir di rumah-Mu ini, kami memuji, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, mereka yang belum hadir, dan kiranya Tuhan tibakan mereka di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Apa nih yang luar biasa? Tuhannya, kuasanya, kasihnya ya, sukacitanya juga luar biasa. Kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang terbaik yang diberikan Tuhan. Amin. Haleluya. Hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus memberikan rancangan yang indah buat kita semuanya. Haleluya. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan
kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Musiknya udah dangdut nih, gak enak kalau kita cuma duduk ya. Kita semua kembali berdiri. Haleluya. Sayang, sayang, sayang. Haleluya. Shalala, shalala. Amin. Terus mengikuti Yesus karena kita terus disayang oleh Tuhan. Amin. Kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kita angkat pujian ini, mengikuti Yesus, semua karena anugerah-Mu.
sudah pimpin kami semuanya ya Tuhan. Dari malam sampai pagi kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji-muji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu menjadi berita hati kami masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Nya yang akan menyampaikan firman kepada kami semua Tuhan. Berkati rumah tangganya, berkati istrinya, anak mantu cucunya, diberi kekuatan dan kesehatan Tuhan. Berkati hamba-Mu pelayan-pelayannya Tuhan. Tambah hari tambah lebih lagi heran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya Tuhan, doa-doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Halo. Pagi. Apa kabarnya? Luar biasa, dahsyatnya, mantap. Haleluya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan itu kaya, ya kaya. Ya, pengertian kaya di sini nggak habis-habisnya, ya, nggak bosan-bosannya, saudara. Beda dengan buku-buku karangan profesor, doktor, ya, yang kita baca, untuk baca 2 kali udah bosan. Tapi Alkitab, biarpun ya ayatnya sama, ya sama, tapi bisa dikhotbahkan oleh berbagai-bagai pendeta lain, ya lain. Nah, ini membuat juga anak-anak Tuhan bingung. Padahal sumbernya sama, Alkitab, ya. Tapi begitu dibawakan sama pendeta lain, kok lain? Ya, pendeta lain kok lain? Ya. Tapi sebenarnya tujuannya sama, ya. Tujuannya sama, cuma cara pembawaannya yang beda, ya. Saudara ya, haleluya. Jadi di Jepang, ya, di Jepang ada seorang, ya, mantan marinir, ya, yang namanya itu, ya, Tetsuya Yamagami. Tetsuya Yamagami ini mantan marinir, ya. Dia bingung, ini gereja ngajarin apa ini, ya. Nah, jadi mamahnya dia, mamah si Tetsuya Yamagami, dia berjemaat di salah satu gereja yang bernama Unification Church, ya. Unification Church, gereja yang mamahnya dia beribadah, ya, benar? Nah, pendetanya, ya, kalau khotbah itu selalu duit melulu. Nah, berilah. Jadi akhirnya, ya, mamanya si Tetsuya Yamagami ini dari banyak uang sampai habis uangnya, ya, sampai miskin. Wah, di situ dia sakit hati, ya. Mama saya dibikin miskin oleh gereja. Wah. Lalu dia mau bunuh ya salah satu pengurus gereja itu, ya. Kebetulan yang menjadi penasehatnya adalah mantan Perdana Menteri Jepang. Tahu siapa namanya? Nggak tahu ya? Mantan Perdana Menteri Jepang ini kejadian tahun 2022, ya. Tahun 2022, jadi baru 3 tahun yang lalu, ya, beneran. Yaitu Bapak Shinzo Abe, ya. Bapak Shinzo Abe ini dia adalah penasehat daripada gereja Unification Church, ya. Jadi mantan marinir dengan senjata rakitan dia tembak dari jarak dekat, ya. Wah, ya udah tewas lah, ya. Tewas si mantan Perdana Menteri. Ya, di situ dia ditangkap, ya, lalu diadili. Nah, sebelum diadili dia minta maaf, ya, kepada seluruh rakyat Jepang, ya, sebab kejadian ini telah memecah belah, ya, Ada yang pro,
ada yang kontrak. Ya. Yang kontrak bilang, wah sadis tuh anak, sadis itu, kejam dia. Apa salahnya si Bapak Senso Abe itu? Ya. Wah, jadi dia dikecam, dia dibully, macam-macam lah. Tapi di pihak lain ada juga yang membela, ya. Ada yang menyanjung, ada yang memuji dia. Karena apa? Wah, ini Bapak Tetsuya ini adalah orang yang rajin, orang yang jujur, orang yang tulus. Wah, pokoknya ya terbelah. Ya, ada yang pro, ada yang kontra. Ya, saudara. Makanya di persidangan itu dia minta maaf karena telah terjadi ya. Kejahatan senjata api di Jepang itu jarang pernah terjadi. Beda seperti di Amerika ya. Kalau di Amerika itu anak sekolah bisa bawa pistol karena bebas. Ya. Tapi yang ada di Jepang adalah bunuh diri, ya. Bunuh diri itu banyak tuh. Ya, kalau dia merasa gagal dalam satu tugasnya, ya udah lompat dari ketinggian. Nah, itu yang banyak terjadi. Tapi kalau untuk yang begal-begal, tembak itu jarang terjadi sebenarnya. Nah, saudara-saudara, kenapa hal ini bisa terjadi? Yaitu karena banyaknya ini pengajaran-pengajaran, doktrin-doktrin gereja. Ada yang mengajarkan nggak boleh dengar khotbah lain selain daripada khotbah saya. Khotbah pendeta yang lain itu sesat, nggak benar. Ada gereja yang melarang jemaatnya lihat YouTube khotbah itu nggak boleh, ya nggak boleh. Jadi dia menganggap itu sesat. Ada saudara. Ya ada juga ya doktrin yang mengajarkan ya kalau baptisan air itu harus di air yang mengalir di sungai. Jadi kalau di kolam renang ya di bak itu enggak sah. Ada yang macam begitu saudara. Ada juga yang pejabat kudus harus rotinya dari Israel, anggurnya dari Israel. Ya. Jadi kalau yang kita laksanakan di sini itu dari apa? Ya kayak emping gitu, itu enggak sah. Macam-macam lah saudara. Ya, doktrin-doktrin pengajaran gereja jadi bikin orang jadi bingung ya saudara. Ya, ada memang ya saya punya teman, ya satu sinode dia nggak pernah undang tamu, nggak pernah tuh. Jadi yang khotbah laki bini itu terus saudara. Jadi nggak pernah dia undang tamu khotbah ya. Jadi ya kalau saya di sini ya kalau memang khotbahnya enggak melenceng, ya sudah pernah dengar ya nggak apa-apa ya saudara. Jadi kalau pengajarannya mungkin miring-miring, ya udah ya nggak lagi ya saudara. Nah, ini. Jadi itulah ya orang bingung saudara. Ya. Jadi banyak denominasi gereja, udah pecah belah banyak semua tuh. Jadi satu itu apa motivasinya? Uang, duit, motivasinya duit. Ya, kalau dia jadi gembala, wah kan dapat persembahan ini, ya. Nah, jadi menginginkan itu, tetapi ya kalau itu bukan dari Tuhan, enggak lama, ya tidak lama. Kalau bukan dari Tuhan, nggak bakal lama, ya benar. Dia tuh pakai trik-trik dunia, wah dengan gaya-gaya dunia, manajemen dunia yang menarik. Kalau bukan dari Tuhan, nggak tahan lama. Banyak saya menyaksikan ya orang buka gereja, buka persekutuan, wah defisit ini, wah nggak cukup ini buat bayar listrik, bayar kontrakan, bayar khotbah, aduh, dan tutup, bubar, saudara ya. Nah, jadi untuk memulai gampang, ya. Untuk memulai sesuatu gampang, mudah, mau dagang, wah rajin dagang, ya.
lama-lama ya sepi, tutup, bubar, ya benar, itulah. Jadi Tuhan melihat bukan awalnya, tetapi akhirnya gimana? Ya, puji Tuhan ya, gereja ini sudah mengalami badai 2 kali ya, tahun 1994 dan tahun 2008. Tetapi ya Tuhan izinkan masih ada. Tapi kalau teman-teman saya, hamba Tuhan yang baru khotbah sini, kamu kok bisa sih buka gereja di sini? Ini mah daerah hijau, ya daerah hijau ini. Yaitu karena Tuhan. Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, udah nggak ada sebenarnya. Haleluya. Lihat, kita kembali pada firman Tuhan. Dari banyaknya denominasi gereja ini bikin orang jadi pusing ya. Ada yang selalu khotbahnya apa? Duit. Coba kalau saya tiap minggu khotbah duit sini, bubar ya. Duit melulu tuh pengen khotbahnya nggak ada yang lain apa? Jadi si Bapak Senso Abe ini dia pengurus dari satu gereja Unification Church ini, ya dia jadi sasaran tembak ya, karena dia adalah penasehat dari gereja itu, saudara. Nah, Kristus jadi baiknya bagaimana ya? Supaya ya back to Bible ya, kembali kepada firman Tuhan. Itu yang benar, saudara. Ya. Coba kita baca di Injil Matius pasal 6. Ya, Matius pasal 6 mengenai doa Bapa kami ya. Ya, Tuhan Yesus mengajar berdoa karena muridnya ada yang bertanya, Tuhan ajarilah kami berdoa. Lalu Tuhan Yesus mengajarkan berdoa dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-9 mulai. Karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya, itu dulu ya. Ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya berdoa seperti itu. Bapa kami, bukan Bapa saya. Kalau Bapa saya di rumah, ya. Ada juga yang udah pulang. Amin. Pulang, ya. Tapi Bapa kami, artinya Bapa semua orang. Amin. Bapa semua orang. Bukan bapaknya orang Pantekosta, bapaknya orang Protestan, bapaknya orang Katolik, bukan, tapi Bapa semua orang. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya kan? Jadi bukannya apa? Bapa kami yang di surga, ya, berkatilah ya sinode kami, supaya sinode kami ini menjadi besar, ada di setiap provinsi. Ya. Jadi nanti yang besar sinodenya ya, sinodenya besar, tapi Tuhan Yesusnya kecil. Ya. Biarlah kita makin berkurang, tapi Yesus yang makin bertambah. Ya, jadi Bapa kami yang di surga. Ya, kita tahu Bapa kita itu di mana? Di surga. Amin. Jauh amat ya. Apa dengar kalau saya berdoa mesti pakai doa? Enggak ya. Biarpun dia ada di surga, dia juga dengar doa kita. Amin. Ya, coba pada waktu Yunus dilempar ya ke dasar laut, ya, dicaplok oleh ikan ya, ikan besar atau ikan paus atau ikan hiu ya, pokoknya ikan besar ya, caplok lalu dibawa ke dasar laut. Nah, misalkan Yunus pada waktu itu megang HP, handphone yang canggih, dia telepon ke darat, bisa nggak tuh? Nggak bisa. Biarpun handphonenya canggih, nggak bisa benar.
Kalau dia berdoa, doanya apa? Teriak-teriak doanya. Doanya dalam hati. Ya, dalam hati doanya. Kalau dia mangap-mangap begini, masuk tuh cairan ikan itu di dalam, masuk mulutnya ya. Tapi doanya dalam hati. Tapi Tuhan dengar. Tuhan di surga dengar. Biarpun Yunus doanya cuma di dalam hati, Tuhan ampuni saya Tuhan. Tuhan tolong saya Tuhan. Oh, mau saya ke darat lagi Tuhan. Doanya dalam hati. Tuhan dengar. Lalu diperintahkan ke ikan, ayo ke pantai, keluarkan si Yunus. Yunus dikeluarkan. Nah itu saudara ya. Jadi meskipun Bapa di surga dan kita di bumi, tapi dia mendengar doa kita. Haleluya. Dikuduskanlah nama Tuhan adalah nama yang kudus. Nggak boleh sebagai candaan-candaan gitu ya. Nggak boleh dipakai untuk candaan-candaan, saudara. Allah kita Tuhan kita Tuhan yang kudus. Haleluya. Ya, jadi kita harus menghargai, menghormati, ya, saudara. Ya. Jadi kalau kita berdoa mesti pakai jas, ya, pakai dasi, ya, begitu. Tidak. Biarpun ibu-ibu di dapur masih kotor, ya, lalu berdoa, tangannya masih kotor. Tuhan dengar nggak? Dengar. Ya, nggak perlu mandi dulu. Ya. Tuhan tidak melihat yang lahiriah. Tuhan melihat yang batin, ya. Coba di Filipi 3 ayat yang ketiga. Ya, surat Filipi. Karena kita adalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Dia percaya kepada hal yang sifatnya lahiriah, harus bersih dulu, mandi dulu. Ya, kalau memang ada waktu ya nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau nggak ada waktu buat mandi buru-buru, ya Tuhan nggak melihat lahiriahnya. Tuhan lihat batin. Kami saudara, batin kita. Ya, nggak percaya hal-hal yang lahiriah. Apa hal-hal yang lahiriah? Ya. Malam-malam nggak boleh nyapu. Ya. Ada yang nyapu malam-malam di sini? Ada, saya nyapu malam kalau ibadah remaja, saya nyapuin. Katanya pemali, ya, pemali di pasar jualan daun itu pemali. Ya. Jadi Rasul Paulus katakan tidak percaya kepada hal yang sifatnya lahiriah. Ya. Loh, najis. Mereka ini najis. Tidak percaya pada hal yang lahiriah. Bapa kita di surga, Dia yang kudus, tetapi Dia mau tinggal dalam hati kita. Ya, saudara. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya di dalam doa Bapa kami yang pertama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya. Baca Yohanes 1 ayat yang ke-12. Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, yang percaya dalam namanya. Nama siapa? Yesus. Di Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Kalau kita datang berdoa pada Tuhan, harus percaya Tuhan ada
Kalau kita nggak percaya, nggak berkenan, nggak layak. Ibrani 11 ayat 6. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya? Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh cari Dia. Memang di Matius 18 ayat 20 dikatakan, di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. 2-3 orang. Lalu bagaimana kalau sendiri? Ya, sendirian. Suami udah balik pulang, anak-anak kerja, sekolah, di rumah sendiri, berdoa. Apa Tuhan hadir? Ya, yaitu Ibrani 11 ayat 6. Ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi harus percaya Allah hadir, Allah ada. Amin, saudara. Ya. Barang siapa berpaling pada Allah, barang siapa yang datang kepada Allah, ya harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sungguh-sungguh. Seperti apa sungguh-sungguhnya? Seperti seorang wanita yang meleleh darah 12 tahun. Oh, dia sungguh-sungguh. Meskipun orang pada najis. Wah, karena dia meleleh darah. Pendarahan 12 tahun nggak berhenti loh. Ya. Ibu-ibu kalau datang bulan, berapa lama itu? Seminggu udah berhenti ya. Ini perempuan 12 tahun terus mengeluarkan darah sampai nggak bisa berdiri, jalannya ngesot, ya. Tapi begitu dia dengan nama Yesus, wah, dia tidak sia-siakan kesempatan ini. Ya, dengan sungguh-sungguh, biarpun halangan rintangan, banyak orang yang mencaci maki, banyak orang yang mendorong, menendang apa, dia tetap merangsak, ya, mendekati Yesus, lalu menjamah jubahnya. Begitu perempuan ini berhasil menjamah jubah Yesus, kontan, lelehan darahnya berhenti, sembuh. Ya, saudara, kenapa dia sungguh-sungguh? Kalau dia nggak sungguh-sungguh, wah, banyak orang, mana mungkin? Kalau dia nggak sungguh-sungguh, nunggu sepi, apa sepinya? Ya, nunggu sepi. Tapi perempuan ini sungguh-sungguh. Ya, saudara. Jadi kalau kita mau datang pada Tuhan, memang ada aja halangannya ya, ada aja udah mau berangkat. Suaminya lu nggak tinggalin makanan gua, mas gereja makan apa nih? Bikin dulu Indomie. dulu. Ya sudah banyak rintangan ya nggak apa-apa lah ya. Daripada nanti dia pulang tambah marah lagi, digebrak gerejanya. Ya bikinilah dulu Indomie ya. Telat nggak apa-apa lah ya, benar? Ya, itu sebenarnya deh. Tuhan Yesus mengajar kita berdoa, Bapa kami yang di surga. Haleluya. Surga, kira-kira bayangan saudara, surga itu bagaimana? Oh iya, ya. Mau ke sana? Tak malam? Jangan dulu. Saya belum mantu, saya belum punya cucu. Tapi Tuhan kalau manggil orang saklek, kalau Tuhan manggil orang itu saklek, nggak mandang-mandang lagi. Udah oke, panggil aja. Ya saudara, anaknya masih kecil Tuhan, tega amat Tuhan, anaknya masih nyusu. Kalau Tuhan pulang. Ya yang beruntung yang budak saudara, pulang nggak? Ayo Tuhan, pulang. Ya sudah,
Ya, yang muda panjang umur. Ya, lalu bagaimana Tuhan mengajar kita? Ya, dalam ayat yang berikut, yang ke-10 ya, ayat 10 dari Matius pasal, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu Tuhan. Apa nih? Apa Yesus yang datang itu ke dunia ini? Bukan. Datanglah kerajaanmu artinya suasana surga turun atas rumah kita, ya, atas negeri ini, atas pondok. Jadi suasana surga. Ya, kerajaan Allah, datanglah kerajaan Tuhan. Di surga seperti di bumi seperti di surga. Jadi kalau dalam rumah kita ada suasana surga, enak ya? Enak. Nggak ada yang marah-marah, nggak ada yang saling curiga, nggak ada yang apalah ngomel-ngomel ya. Jadi di surga ada yang stres. Di surga ada orang yang sendiri, ngoceh sendiri, ngobrol makan, nggak ada yang ngasih makan, nggak ada. Di surga semua sukacita, ya, haleluya. Jadi minta kepada Tuhan, turunkan suasana surga dalam rumah saya Tuhan, ya, supaya ada damai, ada kerukunan satu sama lain. Di gereja juga ada suasana surga, ya. Di lingkungan kita tinggal ada suasana surga, kerajaan Allah, ya, kerajaan Allah. Maksudnya di sini bukannya Yesusnya datang, kerajaan di sini adalah keadaan, suasana. Jadi bagaimana surga? Kita bisa bayangin ya. Seringkali ada di YouTube tuh yang ada yang apa malaikat Tuhan naik turun. Nah, itulah keadaan di surga. Biarpun kita belum ke sana, tapi kita percaya surga itu indah, ya, indah ya. Pasti kita percaya saudara. Datanglah apa kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, jadi nggak ada peperangan. Di surga mana ada perang, ya, peperangan tawuran, begal nggak ada lagi, ya saudara. Di dunia ini ada peperangan, ya, ada kejahatan, nah macam-macam ya. Ya, itu yang ketiga. Ya. Jadi kalau kita sudah sampai kepada datanglah kerajaan, kita sudah merasakan hadirat Allah, sudah merasakan suasana surga, maka Tuhan mengajak kita lebih jauh lagi di ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, ini kan berlawanan dengan kita, ya, dengan ego kita. Kalau kita maunya apa? Berikanlah kami Tuhan berkat yang sebanyak-banyaknya, yang besar ya Tuhan, ya gitu ya. Nah, tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita, berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang cukup. Ya, kita kalah sama hewan, ya. Hewan coba dilihat di YouTube ya, misalnya ada bangkai rusak, ya. Wow, dikeroyokin dia, diseru sama itu apa, singa atau anjing hutan. Ya. Udah makan udah, pergi. Udah makannya udah pergi. Ya sudah. Tapi kalau orang, masih lebih. Atau kresek. Binatang nggak khawatir binatang. Burung itu ya udah makan udah terbang. Nggak khawatir saudara. Tapi banyak manusia yang khawatir. Ya. Memang kalau kita berdoa, Tuhan nggak memberi yang sedikit ya. Tuhan selalu memberikan banyak. Kan kita doanya, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Tapi begitu Tuhan jawab, nah, jadi kita harus bagaimana? Ingat saudara-saudara kita yang lain, ya.
Wah, lebih ini lebih. Ya kasih ini saudara. Jangan lebih, ya simpen buat besok. Jangan. Dari berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya. Itu memang berlawanan. Berlawanan dengan manusia. Kalau manusia pengennya banyak supaya nggak capek, nggak ke pasar lagi, besok nggak ke pasar lagi. Ya, kasihan tuh kalau nggak jualan di pasar kan yang beli. Tuhan mengajar kita yang lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, ya supaya apa? Jangan kita egois, ya, jangan serakah, jangan egois, ya. Tapi cukup berdoa, berikanlah kami makan yang secukupnya Tuhan. Kalau Tuhan memberkati kita lebih, ya salurkan kepada yang lain. Haleluya. Lalu ayat yang ke-12, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, adalah ini lebih jauh lagi ya. Kalau tadi berikanlah kami makanan yang secukupnya, ya itu berlawanan dengan ego kita manusia yang pengennya banyak banget. Berikutnya Tuhan mengajarkan kita mengampuni. Lebih mudah minta ampun kepada Tuhan daripada minta maaf kepada manusia. Susah loh, ya. Minta maaf sama manusia susah. Karena apa? Karena Tuhan nggak kelihatan, ya kan? Tuhan nggak kelihatan. Tuhan ampuni saya, Tuhan nggak kelihatan. Tapi kalau minta maaf sama manusia, sebel, ya. Melihat tampangnya sebel. Wah, gitu saudara. Ya. Jadi untuk mengukur kerohanian kita, gampang. Apakah kita ini sudah berkenan kepada Tuhan? Lihat aja hubungan horizontal. Horizontalnya bagaimana? Kalau ke atas, good. Kalau ke atas, hubungan vertikal ke atas, bagus. Ya. Tapi ke sampingnya ini loh, kepada sesama ini, kepada yang kelihatan, berat dengan minta maaf. Ada timbang, maafin ya, saya salah ya. Udah, dia mau nggak terima nggak apa-apa. Mau dia nggak mau terima dia dari dia. Yang penting kita sudah minta maaf. Mau jauh dia, luar kota, kan ada video call. Ya, ada video call. Karena udah gampang, ya, gampang. Video call, kalau mau video call ya telepon. Udah maafin saya lagi itu, keceplosan ngomong. Ya, maafin ya. Udah, ya. Orang Muslim bagus loh, orang Muslim, ya. Kalau lebaran tuh, mestinya kan kita yang ngucapin, minal aidin. Dia datang ke kita, maafin ya temannya, maafin ya. Gitu loh, bisa loh saudara. Ya, umat Muslim ya, masa kita kalah sih? Ya, mereka lebih bagus loh. Kalau lebaran itu, kalau jalan kita nggak kenal juga, maafin ya Pak ya, padahal nggak pernah ketemu. Maafin ya. Jadi mereka lebih bagus, ya. Haleluya. Masakan kita anak Tuhan kalah, ya kan? Ya. Ampunilah kesalahan kami, ya, seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Jadi kalau kita nggak bisa maafin orang, ya Bapak di surga juga nggak mau, saudara. Beresin dulu kata Tuhan. Haleluya. Ya. Janganlah ya kita jual mahal, nggak boleh saudara ya. Tuhan apa salahnya sih Tuhan Yesus? Nggak ada salah apa ya, tapi dia rela mati bagi kita, dia disalibkan. Ya, masakan kita timbang minta maaf aja lama, ya saudara. Haleluya. Ini lalu ayat yang ke-13, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari segala jahat.
Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus mengajarkan kita, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Ya. Tuhan tidak pernah mencobai kita, ya saudara. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Tetapi yang ada adalah menguji, menguji. Ya. Kalau iblis ya, iblis itu mencobai, ya. Mencobai. Ya. Mencobai itu artinya apa? Mencobai, dibikin kita penasaran, bikin kita penasaran. Ya. Tuhan Yesus pada waktu di padang gurun, apa kata iblis? Katanya kamu anak Allah. Katanya kamu anak Allah. Ubah dong batu-batu itu menjadi roti. Kamu makan, kan kamu lapar. Habis puasa 40 hari. Ya enggak? Benar. Nah itu bikin Yesus panas, bikin Yesus penasaran. Katanya kamu anak Allah. Ayo, ubah batu-batu jadi roti. Jadi katanya, ya, katanya kamu banyak duit. Ayo dong, traktir makan dong saya. Bener deh, ayo makan. Kalau kita nggak mau kalah kan, ya gua ada duitnya ada nih. Ayo, ajak gua makan. Jangan ngomong aja, banyak duit, banyak duit. Ayo makan. Nah, dipanas-panasin ya, panas-panasin. Ya sudah, itulah cobaan. Katanya kamu anak Allah. Jatuhkanlah dirimu dari atas. Kan nanti ada malaikat yang menopang kamu. Ya, Tuhan nggak ladenin, ya. Tuhan tidak ladenin. Ngapain ladenin begini? Ya, Tuhan tahu percuma. Diladenin juga percuma. Tuhan diam aja. Nah, waktu di kayu salib begitu juga, ya, melalui penjahat yang di sebelah ini, yang satu penjahat ini merendah, minta ampun, tapi yang satu lagi katanya kamu anak Allah, selamatkanlah kami ini, baru kami mau menyembah Engkau. Tuh, ini panas sih. Yesus tahu ini suara iblis, enggak dijawab, ya. Tuhan Yesus enggak mau menjawab. Tapi pada waktu penjahat yang satunya dia minta ampun, Tuhan jawab. Sekarang kamu bersama-sama aku di Firdaus. Nah. Jadi kalau kita enggak bisa mengampuni, bagaimana nanti Bapa kita di surga mau mengampuni kita? Haleluya. Ini saudara. Jadi ini pengajaran yang benar. Agama manapun nggak bisa yang menentang ini dua Bapak kami. Ya. Nggak ada, saudara. Inilah yang harusnya, ya, yang harusnya diterapkan di gereja-gereja. Ya. Jangan pakai doktrin-doktrin manusia. Wah, kalau udah kelewat pinter, jadi melebihi Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, ya, untuk kita tidak serakah, tapi manusia. Wah, kalau nggak kaya, nggak diberkati Tuhan. Ya. Kalau nggak naik mobil, nggak diberkati Tuhan. Dari dulu jalan kaki, ya, nggak diberkati Tuhan. Itu saudara. Ya, jadi mau nggak mau udah kredit mobil, kredit. Nggak sanggup bayar. Nah, debt kolektor datang. Nah, stres dia, saudara. Ya. Nah, ini yang terjadi. Kenapa? Gengsi. Gereja bisa pakai mobil, ya. Kalau jalan kaki mah ya, nggak diberkati Tuhan. Saya kemana-mana jalan kaki, naik kereta, saudara. Ya, ini orang mau ngomong apa kayaknya, saudara. Ada Tuhan Yesus juga jalan kaki ya. Jalan kaki Tuhan Yesus. Itu ya. Jadi malas-malasin. Ya, banyak yang nawar-nawarin. Kartu kredit Pak,
nggak bebas uang iuran, nggak apalah, nggak ada ini, nggak ada ini. Ya saya bantu apa, saya bantu. Ya dirayu. Ya akhirnya, ya lah, bikinin dah. Ya, bikin kartu kredit ya. Ya udah megang kartu kredit, wih, makan ini diskon ya 20%. Banyak. beli barang ya saudara. Rayuan banyak sudah nawarin kredit. Ya. Nah kita bijaksana ya. Bijaksana lah dalam mengatur keuangan. Haleluya. Ya saudara-saudara Yesus, kita lihat lagi berikutnya. Kita baca di dalam Matius 23 ayat 3. Matius 23 ayat 3. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Ini siapa yang dimaksud di sini? Orang Farisi, ahli Taurat. Ajarannya sih bagus, tapi cuma teori saja. Dianya sendiri nggak mau melakukan. Tuhan Yesus bilang, turuti ajarannya, turuti. Ini sebenarnya bagus ajarannya, ya. Perpuluhan, segala apa tuh, ya tanaman apa dia kasih perpuluhan, bagus, ya. Tetapi bila perbuatannya enggak cocok, ya. Cuman istilahnya omong doang. Ya. Jadi nanti tanggal 4 Agustus sampai tanggal 3 Agustus ada 2 puasa sinode, ya, para hamba Tuhan. Nah itu yang ikut, yang kesana harus lunas iuran pejabat, lunas perpuluhan, harus lunas. Kalau belum lunas, nyampe di sana ditagih, ditagih. Gereja Bukit Hermon, oh ini belum bayar iuran ya, belum bayar perpuluhan ya. Ya Pak, belum ada Pak. Kapan? Begitu saudara. Ya, jadi ada catatannya. Sekarang kan udah canggih ya. Ya, bukti transfer ada disimpan, bukti bayar ada disimpan. Udah bayar Pak. Bulan apa? Tanggal berapa? Wah, udah lupa Pak. Nggak ada tuh, catatan saya nggak ada. Ditagih saudara, ya. Tapi begitu ada di gereja sini, apa perlu disebut ini? Bapak ini belum bayar perpuluhan, ibu ini belum bayar perpuluhan. Wah, malu ya. Ya biarlah, apa Roh Kudus saja, yang Roh Kudus yang bicara. Amin, saudara. Ya. Kenapa mesti ada oleh itu perpuluhan? Kan Tuhan kaya, Tuhan kaya ya. Ngapain lagi? Ya Tuhan memang kaya, tapi pekerjaannya yang memerlukan itu memerlukan itu. Kita panggil tamu, ya, kita apa ya, semua pakai duit, pakai duit, ya, listrik apa ya saudara, ya, puji nama Tuhan. Ya biarlah melalui kebenaran firman-Nya pagi hari ini, ya kita mau ikuti ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita, ya. Jadi jangan kita yang bikin bingung. Ada yang bilang sekarang mau udah nggak zamannya perpuluhan. Ada pendeta yang korbannya begitu. Yang jemaatnya udah ribuan, tapi waktu jemaatnya masih bisa dihitung yang jari, wah korbannya perpuluhan mulu. Begitu jemaatnya udah ribuan, ya dia udah gak butuh lagi. Belum kalau ada ucapan syukur, ada ulang tahun, ada pemberkatan nikah, itu salam tempelnya berapa? Iya kan saudara? Ada yang pasang tarif loh, pasang tarif pemberkatan sekian juta. Kalau Bukit Hermon mah, kalau pasang tarif diomongin orang ya. Pak Hermon
sadis lu, pemberkatan 10 juta. Waduh, udah pencatatan sipil aja. Enggak ya, di sini tidak. Serah, mau nggak dikasih juga nggak apa-apa. Ya, benar. Maka saya nagih, mana lu, mana? Nggak mungkin lah, ya, nggak mungkin. Bisa saya khotbah tempat lain, saya nggak pulang-pulang. Kok nggak pulang-pulang Pak? Gimana dong PK-nya? Oh belum ya? Belum. Wah udah pulang bendaharanya Pak. Itu tas saya transfer lah nih. Bapak nomor rekening Bapak. Gak usah, ya benar. Nggak perlu kita mau lama nggak pulang-pulang nih pendeta nih. Udah dikasih makan, udah dikasih ini. Tanya sama bininya, kenapa emang nggak pulang-pulang sih? Kayaknya dikasih banget. Iya, benar nggak pulang. Ya, pantesan aja dia nggak pulang-pulang. Nggak, saya nggak begitu ya. Nggak dikasih. Ya udah waktu dia pulang nggak pulang. Tuhan Yesus memberkati dari yang lain. Amin ya saudara. Haleluya. Ya, jadi itu pengajaran firman Tuhan ya di Matius 23 ini dikatakan, sebab itu turutilah, lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan. Yang ahli Taurat, orang Farisi ajarkan, lakukan, itu bagus. Sayangnya mereka gak melakukan, cuman ya kayak inilah, kayak guru olahraga ya, guru renang. Murid-murid, anak-anak turun, gaya kodok lakukan. Gimana Pak? Contohnya Pak? Bapak nggak usah berenang. Nyuruh anak-anak muridnya turun, kalau berenang, ini gurunya di atas ada, pakai sepatu, pakai baju keren. Ayo dong Bapak turun. Saya nggak bisa berenang. Kan udah teori, udah diajarin gaya kodok begini. Ya tetap aja anak itu nggak bisa ya. Ya harus turun dong, kasih contoh, ya kan saudara? Itu orang Farisi ada Taurat seperti itu, ya cuma bisa ngajarin doang, prakteknya ya prakteknya enggak. Ya, tapi Tuhan tidak begitu ya. Dia turun loh dari surga, datang ke dunia ini, menjadi sama dengan manusia. Turun. Bapak di surga langsung datang ke dunia ini. Dia nggak pakai teori-teori lagi, dia pakai praktek. Dia mengasihi manusia bagaimana? Ya, dia korbankan nyawa, mati di kayu salib. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Ayo kita mau berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Tuhan Yesus, betapa banyak Tuhan pengajaran-pengajaran di dunia ini yang membingungkan jemaat Tuhan. Tetapi Tuhan sudah memberikan patron, memberikan contoh, yaitu dalam doa Bapa kami. Semua sudah Tuhan ajarkan di situ. Ya Bapa, biar kami mau teladan, mau melakukan apa yang sudah Engkau ajarkan pada kami. Berkati umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih untuk firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau lanjutkan dengan memberikan persembahan yang terbaik. Seumur hidup
memberkati. Coba diberkati oleh firman-Nya pada pagi hari ini. Ya, terima kasih pada hamba-Nya untuk firman yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan para pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Untuk jadwal ibadah selama sepekan tetap berjalan seperti biasa. Ibadah bersama Minggu pada hari Rabu, ibadah kaum wanita pada hari Jumat, dan kita akan bertemu kembali dalam ibadah raya di hari Minggu. Untuk baptisan air akan dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2026 pada pukul 8 pagi. Untuk katerisasinya akan dilaksanakan pada tanggal 15 bulan 7 pada pukul 10 pagi. Nah, persembahan persepuluhan ada Ibu Sumiati dan Bapak Ko. Ucapan syukur ada NN dan Ibu Alki. Demikian pengumumannya, saya sampaikan. Ya. Yang baptisan air itu katekisasinya Kemis ya. Ya, Ibu Rosdiana, Ibu Aicu, bisanya Kemis jam 7 malam ya. Ya. Ada yang lain yang mau baptis nggak? Jadi katekisasinya dimulai hari Kemis, ya, Kemis jam 7 malam. Ya, kalau tidak ada, kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir pagi ini, mungkin karena sakit, karena banyak masalah, persoalan, beban berat. Tuhan berikan kekuatan, jalan keluar Engkau berikan. Bapa, Engkau memberkati umat-Mu dalam pencarian pekerjaannya ya Tuhan Yesus. Oh, buka jalan bagi yang mengalami jalan buntu. Bagimu tidak ada istilah jalan buntu Tuhan. Engkau adalah jalan kebenaran. Haleluya. Lingkungan yang mana Tuhan berada pada Tuhan juga memberkati perubahan. Biar warganya semua dalam keadaan sehat. Memberkati bangsa negara kami Indonesia, beri keamanan, kemakmuran, kedamaian. Oh Bapak, pakai Bapak Presiden kami dengan wakilnya, staf menteri, anggota DPR, MPR, atau penegak hukum, aparat keamanan, TNI, polisi sipil, semua diberkati Tuhan. Oh Bimas, Babinsa, juga semua diberkati Tuhan. Kami doa juga Tuhan untuk keadaan dunia saat ini Tuhan, peperangan yang masih terus berlanjut antara Iran, Amerika, Israel, dan sekutunya. Tuhan, hanya Engkau sendiri yang sanggup Tuhan, yang sanggup berbicara kepada mereka ya Bapak. Biar mereka tidak egois, mereka tidak angkuh. Oh Bapak, ya Tuhan, Engkau sendiri yang bicara Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Sebentar umat-Mu akan pulang. Pimpin serta hidup dan perjalanan, hindarkan jauhkan segala yang jahat dan mara bahaya. Tuhan kembalikan di hari-hari ibadah yang sudah ditentukan di tempat ini. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Allah. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan menyelidik saudara dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada saudara dan memberikan damai sejahtera. Mari saudara, kita semua umat yang percaya, katakan amin.
berjumpa kembali di hari-hari ibadah yang akan datang. Nanti ikut maluan. Dan nomornya nggak tahu, yang penting nomornya. Jadi ya nomornya di DPRI ini loh bang.